Ya, pakai batik. Oh my god. Kita mau upacara kenegaraan ya. Kita mau dipanggil ke istana ya oleh Sultan Kelantan. Ya Allah. Hai, halo, ketemu lagi di Happy is Easy but it's not so easy bersama aku Ika Haryono dan seperti biasa bareng partner aku yang selalu bikin takjub dengan cara dia melihat dunia. Halo teman-teman, aku Teira Duen. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak dark tapi seru ya, yaitu usaha orang-orang pengen ngegulingin kekuasaan. Kebayang nggak Mbak Ika? Mereka itu pasti pakai segala cara dan target utamanya apa? Yaitu ketidakrasionalan kita semua. Bener banget. Bayangin nih, coba kita bayangkan mereka tuh duduk di ruang gelap, terus bikin rencana gelap ya, bikin rencana jahat dan mikir gimana caranya bikin orang gampang dipengaruhi. Mau kupas? Kita kupas bareng, mau kita bahas? Boleh, tapi ntar dulu kita disclaimer dulu ya, bahwa di penting. episode ini kita tidak sedang membela kekuasaan tertentu. Kita cuma pengen ngomongin apa yang terjadi di segala institusi yang di dalamnya pasti ada kekuasaan yang ngejalaninnya. Bisa negara, bisa komunitas, perusahaan, bahkan lingkungan pertemanan yang kecil sekalipun. Yaudah kita bahas ya. Yuk, cus. Tera, aku tuh tetap ya kalau ada Tera, aku selalu banyak penasaran. Menurut kamu, orang-orang yang pengen ngegulingin kekuasaan itu ngapain aja sih? Kayak di film gitu ya? Bener, kayak di film thriller. Mereka itu pasti serem. bikin strategi macem-macem. Dari nyebar rumor, bikin propaganda, sampai nyanyi-nyanyi di medsos. Tapi intinya mereka tuh nggak cuma nyerang yang di atas, mereka juga mengincar kita, masyarakat biasa. Jadi kita kayak ngomong berita gitu ya, iya. terus. Jadi maksudnya kita jadi alat gitu. Tepat. Kita bayangkan seperti ini ya, misalnya buat ngegulingin kekuasaan. Mereka butuh massa yang mendukung mereka kan? Betul nggak? Betul. Dan cara yang paling gampang adalah memanfaatkan ketidakrasionalan kita sebagai masyarakat. Bikin kita panik, bingung, atau percaya apa aja yang mereka lempar. Jadi kayak gitu ya. Kita gini, kita mikir mereka ngomongin, kita bikin rakyat ribut dulu, terus kita masuk sebagai problem solver. Gila ya. Tapi itu persis kayak gitu sih. Mereka tuh tahu kalau masyarakat udah nggak mikir jernih, mereka bisa lempar narasi apa aja dan kita bakal ikut tanpa nanya. Terus Tera, kenapa ya ketidakrasionalan itu tuh yang selalu jadi incaran buat mereka? Emang kita tuh segampang itu dipengaruhi? Tak segampang itu. Nah, kalau Mbak Ika nanya, kenapa? Aku juga mau nanya. Kenapa kentut bau? Apalagi kentut kamu. Karena keluarnya merempet tai. Tapi itu bercanda ya. Yang penting tuh di episode ini kita tuh serius banget mau ngomongin bahwa gampang banget kita dipengaruhi oleh siapapun kalau kita udah nggak rasional. Contohnya ya, mereka lempar isu. Pemimpin kita korupsi triliunan rupiah. Tanpa bukti orang udah demo aja. Padahal itu baru rumor kayaknya deh. Gitu. Selalu gitu. Aku ingat banget juga. Ada yang pernah mau bilang gini, ada yang pernah bilang ekonomi bakal ambruk minggu depan. Padahal nonsen, nggak ada data, tapi langsung orang-orang pada panik ya, boro-boro mikir, cari fakta, enggak. Nah itu dia, ketidakrasionalan itu jadi kayak open door, apapun bisa masuk. Mereka tahu kalau kita takut, kalau kita emosi nih ya, marah, takut, benci, otak kita tuh mati buat mikir logis. Karena ada penelitian psikologi yang bilang bahwa ketika orang lagi emosi tinggi, kemampuan mereka buat ngebedain fakta sama fiksi itu turun drastis. Makanya mereka itu suka bikin kita panas dulu. Oke, jadi kayak kita dibikin panik, nggak bisa mikir jernih. Ih, licik ya. Emang licik dan mereka tuh nggak cuma pakai emang licik dan mereka itu nggak cuma pakai emosi, mereka juga manfaatin kebiasaan kita yang males cek sumber. Lempar headline bombastis di medsos, kita share tanpa baca isi. Jadi kebayangkan usaha mereka bikin skenario kayak gitu? Kebayang banget sih. Terus mereka duduk sambil ngopi-ngopi. Oke. Hari ini kita bikin rakyat takut sama inflasi. Besok kita bilang pemimpinnya alien. Dan kita cuma, oh iya ya bener gitu. Gila ya. Kasih contoh lagi dong Tera, kasus apa sih
yang bikin kita tuh sadar mereka manfaatin ketidakrasionalan kita? Gampang lah. Ingat gak isu? Gampang lah. Baiknya pasti ingat isu ya, pemilu curang di semua negara. Itu tuh sering muncul. Bener. Tanpa bukti jelas, orang udah ribut, demo sampai bakar-bakar. Atau yang lucu nih, ada juga yang ngomong, pemimpin kita diganti sama robot. Dan itu tuh ada yang percaya loh, padahal itu cuma meme. Meme. Iya. Aku juga ingat tuh kasus waktu zaman COVID ya. Vaksin, ada yang ngomong vaksin tuh jangan vaksin karena vaksin bisa bikin kita jadi zombie. Nggak ada dasar ilmiahnya. Terus orang sampai takut, sampai nolak-nolak vaksin, bohong-bohong gitu ya. Terus ini benar-benar bukti ketidakrasionalan kita yang jadi senjata. Betul. Dan itu tuh ada dampaknya. You know what dampaknya? Apa? Pasti, karena kita ngomongin kekuasaan ya, pasti kekuasaan goyah, masyarakat terpecah, terus rupiah jatuh. Dan yang bikin rencana ini tuh duduk aja manis gitu sambil nontonin kita ribut sendiri. Mereka nggak perlu capek-capek turun tangan, cukup lempar bensin, dan kita yang nyalain api. Kenapa harus kayak gini tangannya? Sedih ya Tera, aku gini juga sedih ya Tera. Jadi kita tuh kayak pion di papan catur, di papan catur mereka maksudnya. Gara-gara kita nggak rasional, nggak mikir panjang. Bener banget. Oke Tera, apa yang bisa kita lakuin biar kita tuh nggak terus-terusan jadi alat buat mereka? Sebenarnya jawabanku mirip kayak episode sebelumnya sih, bahwa pertama kita harus membiasakan diri untuk berpikir secara dingdong alias dingin. Jangan langsung percaya apa yang viral, tanya dulu, ini tuh bener nggak? Buktinya mandrol gitu. Buktinya mandoldel mana? Yang kedua, kalau ada isu yang besar atau gede gitu, cek sumbernya dulu. Jangan cuma baca judul alias judul. Dan yang ketiga, jangan gampang panas. Mereka tuh suka bikin kita emosi biar nggak rasional. Setuju. Jadi intinya kita itu harus jadi masyarakat yang lebih pinter. Biar nggak gampang dimanfaatin. Karena kalau kita rasional itu tuh, usahanya tuh bakalan sia-sia deh. Kesian deh. Bener. Kebayang nggak nih ya? Mereka udah susah payah bikin skenario, bikin rencana. Terus kita semua nih di Indonesia bilangnya, sorry bro, gue nggak percaya gitu aja. Pasti mereka KZL kan, kesel. Nah, iya teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang usaha licik buat ngegulingin kekuasaan sama ketidakrasionalan yang membuat kita selalu jadi sasaran. Kalau suka, please share ke teman-teman yang suka ribut di medsos ya. Kalau nggak suka, tetap share juga tapi. Itu aja ya, jadi sampai ketemu lagi di Happy CC, but it's not so easy, and stay calm guys. Bye-bye, sama kayak di episode berikutnya. Sebelumnya kok berikutnya? Oh iya, marah. Ulang. Oke, goodbye, bye-bye. Sama kayak di episode sebelumnya. Jangan lupa mikir jernih hari ini. Bye now, jangan lupa juga comment, like, subscribe, dan share. Saya Ika Haryono. Saya Tera Duen, bye-bye. Bye-bye-nya berapa kali?